waktu saya kerja di saya pindah dari perawatan ke logistik service itu kurang lebih tahun 2012 ya. Saya kenal almarhum itu sudah 10 tahun ya, cuman paling dekat itu pas tahun 2017 sampai 2020 karena beliau atasan saya di jasa pelabuhan. Kalau kenal tuh dari awal masuk ya di KBS dari tahun 2019, tapi kalau kerja sama dalam satu tim itu baru dari pertengahan tahun 2020. Pak Ben itu salah satu orang punya semangat tinggi, kemudian dia juga loyalitas terhadap perusahaan. Jadi kapanpun dia dibutuhkan dia selalu datang ya, selalu ada lah. Dia kadang-kadang orangnya humoris gitu kan, ya kayak manggil istrinya Umi ya, kadang-kadang ya banyak joke lain-lain lah dengan Pak Beni itu. Kalau menurut saya sih beliau itu orangnya baik, terus perhatian ke teman, ya suka menolong lah. Kalau lagi kerja, misalkan suasana kerja nih sepi gitu ya di ruangan, tiba-tiba almarhum tuh nyeletuk kayak, kok sepi banget sih ruangannya, setel lagu dong gitu. Akhirnya kita kerja sambil nyetel lagu, sambil kadang-kadang nyanyi-nyanyi bareng gitu, biar kerjanya tuh tetap happy gitu. Jadi itu sih yang paling terkesan selama ini kerja bareng beliau. Beliau itu salah satu staf saya yang dulu akan saya duplikasikan untuk memegang bisnisnya kereta api waktu di logistik service. Jadi pada saat SPD gitu kan ya, SPD ke Bandung, saya selalu untuk ke kereta api saya selalu dengan dia gitu kan. Terakhir sepedanya tuh karena udah lama nggak sepedahan, jadi saya capek. Dari atas tanjakan itu dia tuh ngasih semangat, ayo terus semangat gitu. Jangan ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah aja, nanti juga nyampe ke atas katanya, seperti itu. Itu sih kesan terakhir yang saya ingat saat bersepeda ke Cibangkong makan kue lupis bareng almarhum. Kita pergi keluar kota, tiba-tiba di jalan itu kita nyasar gitu ya, lama banget sampai berjam-jam, itu sampai 2-3 jam mungkin, dan itu kita kelaparan. Kita nyasarnya tuh di daerah yang sawah-sawah, nggak ada tempat makan sama sekali, dan kita kelaparan sampai saya dan almarhum tuh cuma bilang kayak, ya ampun cita-cita kita cuma makan mie gitu, karena kita udah saking kelaparannya. Itu sih, dan benar-benar pas kita udah nyampe tempat tujuan, benar tujuan kita cuma satu, nyari mie buat ngisi perut kita yang udah kelaparan sepanjang jalan tadi. Itu sih. Mudah-mudahan kita semua yang ditinggalkannya bisa mengenang jasa-jasa beliau ya, walaupun mungkin hanya cuma 10 tahun gitu kan. Dan mudah-mudahan beliau amal Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan kita pun sebagai teman-temannya di sini juga jangan sampai melupakan keluarga Pak Beni gitu kan. Jangan sampai melupakan lah, baik sisi materi ataupun imateri. Semoga diberikan ketabahan atas kepergian beliau yang memang kita juga sama-sama tidak menyangka. Dan tentunya untuk almarhum, semoga semua amal ibadahnya diterima, karena almarhum orang yang sangat baik. Semoga dilapangkan kuburnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau saya sejak masuk KBS, Pak Deden itu udah kenal. Semenjak aku bekerja di sini kurang lebih 2 tahun. Kenal dengan almarhum awal 2015 ketika saya dipindahkan ke Cigading 2. Di sana awal mula saya kenal sama Pak Deden secara intens. Kebetulan juga satu grup gitu ya. Kalau sikap beliau ya setahu saya tuh bagus Pak, baik lah. Dan tanggung jawab juga kepada teman-teman, informasi yang lebih akurat. Baik, ramah, mudah tersenyum, sopan, suka berbagi terhadap sesama. Sifat beliau itu dalam hal pekerjaan ya, yang saya tahu, jadi dia itu gigih mempertahankan argumentasinya. Pak Deden tuh kalau masalah kerja lembur tuh, mungkin ya sama tahu lah teman-teman kita juga.
Kalau lembur dia mungkin yang paling banyak Pak, yang karena dia mungkin dari satu masih eksis, ya kan. Keduanya dia masih kondisinya masih muda, atau saling kebutuhan untuk KBS waktu itu kan membutuhkan operator yang kira-kira harus lembur. Nah inilah mungkin salah satunya mungkin untuk apa istilahnya, untuk menambah penghasilan lah. Beliau pelanggan tetap koperasi dan pembelanjaannya peringkat pertama di koperasi. Jadi beliau itu kalau misalkan kita bertamu ke rumahnya, itu beliau itu nggak mau kalau misalkan kita itu pulang dengan tangan kosong gitu ya. Jadi beliau itu selalu menyempatkan waktu atau belanja apapun itu, sampai saya pernah dibawain itu jagung itu satu karung sama makanan-makanan lain banyak lah, kayak snack-snack begitu. Padahal kita tujuannya untuk silaturahmi gitu, tapi beliau luar biasa lah. Ya, untuk ibu dan anak-anak dari almarhum tetap kuat, tetap tabah. Meskipun beliau adalah sosok yang tak tergantikan, tapi kehidupan harus tetap berjalan, kehidupan harus tetap dilewati. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan dapat tetap semangat, tetap kuat. Kenal dengan almarhum Pak Nasrodin sejak tahun 2011. Almarhum itu masuk di bagian perawatan dermaga sebagai MT. Sudah hampir 2 tahun. Bekerja bareng Pak Nasrodin sejak tanggal 2 April 2020. Beliau orang yang sangat baik. Dari sisi pekerjaan, beliau itu seorang yang sangat bertanggung jawab, disiplin, dedikasinya tinggi, punya loyalitas tinggi, kerjasamanya sangat baik, tidak pernah mengeluh. Kalau di KBS sendiri, dia sudah saya anggap sebagai pengganti orang tua saya di perantauan ini. Beliau sering kasih arahan dan masukan soal kerjaan. Di luar kerjaan juga beliau sering kasih saya nasihat enak buat diajak tukar pikirannya. Beliau disiplin kerja, orangnya humble, kemudian qanaah, dan salah satu karyawan KBS yang punya sifat bekerja keras. Pengalaman yang paling menarik bersama almarhum itu saat kami tim perawatan dermaga bersama-sama untuk pengecekan struktur bawah dermaga. Buat inspeksi kerusakan bawah dermaga 1112, waktu itu kondisi cuacanya lagi buruk, jadi kalau kita naik rakit itu pasti goyang dan pasti basah. Akhirnya kita basah kuyup di bawah. Mabuk, dan Pak Nasrodin juga sama mengalami yang walaupun sudah sering. Dan setelah dari melakukan battery itu, kami sama-sama dikerik. Itu pengalaman yang kami kesan yang pernah kami alami bareng-bareng Pak Nasrodin. Semoga diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah, husnul khotimah. Untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan, dan untuk rekan-rekan tim almarhum semoga bisa meneruskan perjuangan almarhum, semangatnya dan tanggung jawabnya. Semoga menghadap Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah, kemudian diampuni segala kekhilafan-Nya dan diterima segala amal ibadahnya selama beliau hidup di dunia ini. Semoga diberi ketabahan untuk insan-insan KBS juga, semoga diberi ketabahan atas kepergian beliau. Beliau orangnya sangat baik. Untuk almarhum Pak Nasrodin, saya berdoa semoga beliau diberikan tempat terbaik di surga.